Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang nabi. Allah memberi keistimewaan kepada manusia daripada jenis-jenis ciptaannya yang lain. Namun, itu tidak berarti bahwa semua manusia lebih baik daripada semua ciptaan lainnya. Yang dimaksudkan adalah bahwa Allah menjadikan beberapa dari mereka para nabi lebih baik daripada ciptaan lainnya. Semua nabi memiliki sifat manusia terbaik. Mereka adalah muslim sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah menghujat atau melakukan kekufuran, berbohong, menipu, mengkhianati atau melakukan dosa besar lainnya, baik sebelum dan sesudah menerima kenabian. Oleh karena itu, para nabi adalah makhluk mulia dan merupakan contoh sempurna bagi kita untuk diikuti. Mereka semua adalah pemandu kita, menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Penciptaan Nabi Adam terjadi pada jam terakhir dari 6 hari terakhir, yaitu hari Jumat. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa Jumat adalah hari terbaik. Inilah hari di mana Adam diciptakan. Allah Ta'ala memerintahkan seseorang malaikat untuk mengumpulkan tanah dari bumi dengan warna yang berbeda-beda, putih, hitam, merah, dan kuning, serta jenis tanah yang lembut, kuat, baik, dan buruk, dan apa yang ada di antaranya. Ini membuat anak-anak Adam datang seperti tanah, hitam, putih, kuning, dan apa yang ada di antaranya, serta memiliki sifat mereka yang keras dan lembut dan apa yang ada di antaranya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Malaikat membawa tanah tadi ke surga, dicampur dan diaduk dengan air surga sampai menjadi tanah liat. Allah membuat bentuk Adam dari tanah liat. Allah menciptakan Adam sebagai orang dewasa, bukan sebagai orang bayi. Nabi Adam disebut Adam karena beliau diciptakan dari tanah bumi yang disebut Adimul Ard dalam bahasa Arab. Diriwayatkan bahwa Adam memiliki kulit gelap yang bertentangan dengan kulit putih. Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang sempurna. Ukuran Adam adalah 60 hasta tingginya dan 7 hasta lebarnya, seperti yang didengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW yang dicantumkan dalam Musnad Ahmad. Oleh karena itu, penghuni surga nanti akan memiliki tubuh dengan tinggi dan lebar seperti Nabi Adam. Peringatan, manusia tidak berasal dari kera yang berkembang. Barang siapa yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, ini berarti telah melakukan kekufuran. Ketika wujud Adam dikeringkan di surga, jin pertama juga tinggal di surga dan memutari di sekitar tubuh Adam yang sempurna. Pada saat itu, iblis masih sebagai muslim. Imam Ahmad dalam musnadnya mengatakan bahwa Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah menciptakan wujud Adam seperti yang Dia kehendaki. Allah meninggalkan wujud Adam untuk beberapa waktu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu jin pertama mengitari wujud Adam. Jin pertama menyadari bahwa tubuh manusia memiliki rongga di dalamnya dan tidak padat. Adam tidak seperti malaikat yang tidak memiliki bagian yang berrongga dan tidak tidur, makan, atau minum. Iblis bertanya-tanya, mengapa Allah menciptakan ciptaan seperti ini? Jin menyimpulkan bahwa jin ciptaan Allah ini lemah, tidak akan bertahan tanpa dukungan dari hal-hal lain seperti makan dan minuman. Abu Ya'la mengatakan bahwa Nabi berkata bahwa saat iblis melewati wujud Adam, dia mengatakan, Tuhan menciptakanmu untuk sesuatu yang penting. Jin ini memiliki bagian yang berrongga sehingga ia membutuhkan makanan, air, dan hal-hal lain untuk bertahan hidup, pikirnya. Allah membuat nyawa memasuki dalam wujud tubuh Nabi Adam. Setelah itu beliau menjadi hidup dengan darah dan daging. Allah memberkahi Nabi Adam dengan banyak pengetahuan tanpa belajar dari seorang guru. Hal pertama yang Adam lakukan adalah beliau bersin.
Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam dan mereka semua melakukannya. Sujud para malaikat untuk Adam bukanlah sujud menyembah, tetapi salah satu bentuk salam dan hormat. Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bertanya kepada Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Para malaikat menyadari bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan itu dan bahwa Adam diberi pengetahuan tentang hal-hal itu. Kemudian Allah memerintahkan Adam untuk memberitahu para malaikat tentang nama-nama benda. Inilah bagaimana para malaikat tahu bahwa Nabi Adam lebih baik dari jenis mereka. Para ulama mengatakan bahwa para nabi dan rasul lebih tinggi derajatnya dari semua malaikat. Malaikat istimewa seperti Jibril dan Mikail lebih baik daripada para aulia. Juga di antara manusia biasa dan para jin muslim, aulia lebih baik daripada malaikat lain yang tidak memiliki peringkat khusus. Iblis adalah jin pertama dan nenek moyang dari segala jin dan setan. Awalnya adalah sebagai muslim menyembah Allah, namun iblis melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang istimewa, tinggi, terhormat karena diciptakan dari api murni. Karena itulah iblis membantah atau menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam bersama para malaikat. Nama iblis sebelum dia menjadi kafir adalah Azazil. Ketika dia kafir, namanya menjadi diganti dengan iblis, yang berarti orang yang diusir dari kebaikan atau jauh dari ampunan Allah. Iblis yang adalah seorang jin diperintahkan untuk bersujud dengan para malaikat, namun dia menolak. Allah memberitahu kita di dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 50 sebagaimana artinya bahwa dia Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam dan mereka melakukannya. Namun iblis jin yang berada di antara mereka dan diperintahkan menolak untuk bersujud. Iblis tidak hanya tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, tetapi iblis merasa keberatan kepada Allah yang membuat perintah itu sendiri. Ini adalah penghujatan atau kekufuran pertama iblis lakukan. Dari suratul A'raf ayat 12 kita tahu bahwa Allah mengirim seorang malaikat untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada iblis. Apa yang menghentikanmu dari bersujud ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud? Setan berkata kepada Allah, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api yang murni dan engkau menciptakannya dari tanah liat. Setelah itu iblis dikutuk dan diambil dari kebaikan, namun dia meminta kepada Allah agar membiarkannya hidup hingga hari kebangkitan. Namun Allah tidak mengabulkan hal itu. Allah memberinya hidup sampai malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Pada tiupan pertama ini iblis akan merasakan kematian, juga semua yang lain termasuk manusia dan jin yang masih hidup. Imam Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi berkata yang sebagaimana artinya, anak keturunan Adam dapat membaca sebuah ayat dari sujud. Ketika seseorang membaca Al-Quran, ada saat-saat ketika dia bersujud dan bersujud kepada Allah, dan untuk sujud itu dia menghasilkan surga. Setan merasa tersaingi dan terpojok menangis. Setan akan berkata pada dirinya sendiri, aku akan mendapat hukuman yang berat. Anak cucu Adam diperintahkan untuk bersujud dan dia melakukannya. Untuk itu dia akan dihadiahi surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, aku menolaknya. Allah Ta'ala menciptakan Hawa istri Adam dari rusuk kiri paling pendek dari Adam. Ini dikatakan dalam sebuah hadis dalam buku-buku Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Allah tidak menciptakan Hawa sebagai seorang bayi juga. Allah menciptakan Hawa sebagai seorang dewasa sesuai dengan ketinggian Adam. Adam tinggal di surga mulai dari siang hingga matahari terbenam. Ini adalah 130 tahun menurut ukuran waktu kita di bumi ini. Karena saat itu satu hari adalah 1000 tahun lamanya. Allah Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk hidup di surga, yaitu surga yang sama yang akan manusia masuki pada hari kiamat kelak. Allah membuat Hawa menikah dengan Adam ketika dia menciptakannya.
Ketika iblis menghujat, Allah memerintahkan iblis untuk meninggalkan surga, namun iblis tidak segera pergi dan tinggal jangka beberapa waktu. Dia berbisik kepada Adam dan Hawa sehingga mereka akan tidak patuh kepada Allah dan meninggalkan surga. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk makan dari buah surga, minum dari airnya, dan menikmati kesenangan surga tanpa kesulitan, kelelahan, atau kerja keras. Namun Allah memerintahkan mereka untuk tidak makan dari satu pohon tertentu. Allah memberi mereka peringatan tentang kejahatan iblis dan bisik-bisikannya. Tidak tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis sahih tentang jenis pohon ini. Karenanya para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hal itu. Ada yang mengatakan buah apel, buah tin, buah khuldi, pohon palem, atau yang lain. Masih dalam ikhtilaf. Adam dan Hawa berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya untuk memetik buah, memakannya, dan meminum dari sungai-sungai surga. Namun Adam tidak mentaati apa yang dilarang oleh Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang. Iblis berbisik kepada Adam dan Hawa. Iblis menangis dan berkata, "Aku merasa kasihan kepadamu karena Allah memerintahkanmu untuk tidak makan dari pohon itu. Jika kamu makan dari pohon itu, kamu akan hidup abadi." Hawa mendorong Adam untuk mengambil buah dari pohon itu, dan mereka berdua memakannya. Kemudian bagian pribadi dari tubuh mereka terlihat karena mereka kehilangan cahaya sebagai pakaian mereka. Mereka mulai menutupi bagian-bagian ini dengan daun-daun surga. Allah menghukum mereka karena dosa tersebut dengan membuat mereka turun dari surga ke bumi. Dosa ini terjadi sebelum Adam menjadi seorang nabi. Adam menjadi nabi setelah meninggalkan surga. Baik Adam atau Hawa segera bertaubat dari dosa tersebut. Itu bukan dosa besar, juga bukan dosa kecil. Para nabi tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil dengan kekejian yang bisa menurunkan derajat kenabiannya, baik sebelum dan sesudah kenabian. Orang-orang Kristen mengklaim bahwa Adam melakukan dosa yang sangat besar, akibatnya tetap menjadi beban bagi anak keturunannya, dan bahwa Nabi Isa datang untuk menyelamatkan orang-orang dari konsekuensi-konsekuensi tersebut. Klaim mereka adalah palsu, tidak benar. Dosa Nabi Adam adalah dosa kecil yang beliau lekas untuk bertaubat. Anak keturunan Adam tidak menanggung dosa apapun sebagai konsekuensi tersebut. Allah membuat Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Dikatakan bahwa Adam diturunkan di daerah Sri Lanka. Tempat di mana Nabi Adam diturunkan tetap menjadi tempat yang sangat harum. Setelah itu Allah memberinya wahyu, mengirimnya sebagai nabi dan rasul kepada istri dan anak-anak mereka. Hawa mengandung berkali-kali. Setiap kali Hawa melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan kecuali Syed. Pada saat itu diperbolehkan bagi anak laki-laki untuk menikahi saudara perempuannya, tetapi bukan saudara kembarnya. Saudara laki-laki itu diizinkan untuk menikahi saudara perempuannya dari pengandungan yang lain. Wahyu diberikan kepada Nabi Syed putra Adam. Beliau kemudian menghapus hukum ini. Allah memberikan kepada Adam pengetahuan tentang semua bahasa. Namun sebagian besar percakapan dengan anak-anaknya menggunakan bahasa Syriat atau Suryani. Dari beliau, orang belajar menanam, memanen, membuat roti, dan membuat pakaian. Nabi Adam bahkan mengajarkan pembuatan uang logam seperti dirham dan dinar. Mereka membuat koin-koin ini dari emas dan perak. Adam dan anak-anaknya memiliki sistem moneter pertama. Adam tidak tinggal di Sri Lanka, tetapi pergi ke berbagai tempat di bumi. Ketika Adam berada di daerah Arafah, dekat Makkah, Allah mengeluarkan dari belakang punggungnya semua jiwa manusia, dari anak Adam hingga manusia terakhir, hingga datangnya kiamat. Allah membentuk mereka dalam ukuran sekecil semut dengan bentuk manusia. Allah memberikan tubuh-tubuh kecil ini pemahaman bahwa mereka semua bersaksi dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, baik jiwa-jiwa muslim dan jiwa-jiwa para non-muslim. Ketika semua telah bersumpah untuk mengakui dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tetap teguh dalam Islam.
An-Nasai, Al-Hakim, Imam Ahmad dan Ibnu Jarir melalui Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi berkata sebagaimana artinya, Allah membawa semua keturunan Adam dari punggungnya di Arafah dan Allah mengambil sumpah dari mereka. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ke-173 surat Al-A'raf yang sebagaimana artinya bahwa Allah berkata, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka mengucapkan sumpah, ya engkau adalah penciptaan kami. Allah berkata, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Oleh karena itu, inilah yang disebut Yaum Alastu. Nama lain untuk hari itu adalah Yaumud Dar. Dar artinya partikel kecil. Tuhan membawa keturunan Adam, semua manusia dari punggung Adam, dan membentuknya menjadi tubuh yang sangat kecil seperti partikel kecil. Saat jiwa telah bergabung dengan tubuh dalam kehidupan ini, orang-orang melupakan kejadian sumpah itu. Kemudian setelah kematian dan pada hari kiamat tabir diangkat, mereka kemudian ingat kejadian saat mereka melakukan sumpah. Sahabat Ali dan ulama lainnya berkata, orang-orang saat hidup tertidur lelap, ketika mereka mati mereka baru bangun. Setelah jiwa dipisahkan dari tubuh dalam kematian, maka orang-orang baru mengingat sumpah yang mereka lakukan. Pada hari kiamat, para penghujat tidak akan mampu mengatakan, ya Allah, jika engkau telah mengutus kepada kami para rasul, maka kami akan mengikuti mereka, karena Allah telah mengirim para nabi dan rasul dengan wahyu kepada mereka. Nabi berkata bahwa setiap anak dilahirkan dengan fitrah, artinya setiap anak dilahirkan dengan kesiapan untuk percaya kepada Allah sesuai dengan sumpah yang diambilnya. Kemudian orang tua si anak melatihnya dan mengajarinya. Mereka yang diajar oleh orang tua mereka keyakinan yang benar tumbuh dengan keyakinan yang benar, dan mereka yang mengajarkan yudisme atau keyakinan salah lainnya, maka si anak menerimanya. Hal ini adalah yang terjadi pada umumnya. Para nabi sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tidak pernah menerima ajaran kafir orang tua mereka, dan mereka adalah muslim sepanjang hidupnya seperti semua nabi lainnya. Juga beberapa orang yang bukan nabi dilahirkan dari orang tua yang kafir tetapi menolak kekafiran orang tua mereka dan memeluk Islam seperti sahabat Nabi Muhammad, yaitu sahabat Ali. Dalam masa Adam, Ka'bah di Mekah dibangun untuk pertama kalinya dan Masjid Al-Aqsa Yerusalem dibangun 40 tahun setelahnya. Adam memiliki jenggot tetapi tubuhnya tidak memiliki rambut. Beliau tidak memiliki satu rambut pun di badannya. Benar-benar tidak seperti apa yang dikatakan oleh para pendusta bodoh tentang manusia pertama. Orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa manusia yang berasal dari kera atau hewan berarti dia sama telah mendustakan Al-Quran, hadis konsensus kaum muslim, dan ini adalah kufur. Adam memiliki bentuk tubuh yang indah sebagaimana dikutip dalam surah At-Tin ayat 4, sebagaimana artinya bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Adalah nyata dan terbukti bahwa Adam adalah nabi yang pertama dalam Islam. Bukti-bukti ini dapat diambil tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi adalah pembunuhan Habil oleh Qabil, kedua putra Nabi Adam. Qabil adalah seorang petani dan Habil adalah seorang gembala. Habil mempunyai postur tubuh yang kuat dibandingkan dengan tubuh Qabil yang lemah. Suatu hari, saat Nabi Adam berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kurban. Qabil memberikan buah yang tidak bermutu baik dan Habil memberikan domba terbaiknya. Allah menerima persembahan Habil tetapi bukan persembahan Qabil. Habil ingin menikahi saudara kembar Qabil, namun Qabil melarangnya karena dia sendiri menyukai saudara kembarnya dan ingin menikahinya. Namun sesuai hukum dari Allah, Qabil tidak dapat menikahi saudara kembarnya dan Habil dapat menikahi gadis itu karena dia bukan saudara kembarnya. Semua ini membuat Qabil cemburu pada Habil. Qabil memutuskan untuk membunuh Habil. Qabil berkata bohong kepada Habil, aku punya kejutan untukmu, itu ada di sana. Habil berkata kepada Qabil, aku tahu bahwa kamu ingin membunuhku dan aku bisa melawanmu karena aku lebih kuat darimu, tetapi aku memohon kepadamu, jangan bunuh aku. Bukan aku takut padamu, tetapi karena aku tak mau kamu melakukan dosa besar. Namun Qabil tidak mau mendengarkan nasihat Habil. Begitu Habil membalikkan punggungnya, Qabil memukulnya di belakang kepala. Banyak darah mengalir yang menyebabkan Habil mati. Qabil meninggalkan tubuh Habil untuk beberapa waktu.
Kemudian Allah mengirim 2 ekor burung gagak yang sedang berkelahi. Salah satu dari mereka mati dan burung gagak satunya mulai menggaruk tanah untuk mengubur gagak yang telah mati. Hal itu menunjukkan agar Qabil menyembunyikan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celakalah aku bahwa aku tidak bisa berpikir seperti gagak ini untuk menyembunyikan mayat saudara laki-lakiku." Qabil tidak menyesali pembunuhan ini, namun dia merindukan saudaranya dan merasa kasihan karena dia tidak berpikir untuk menguburkannya. Tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah dan dalam hadis. Dosa pembunuhan ini tidak membuat Qabil menjadi kafir, tetapi itu adalah dosa besar. Qabil menanggung beban atas dosa itu, dan karena dia adalah orang pertama yang melakukan dosa, dia telah memberikan contoh bagi orang yang lain. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis bahwa setiap terjadi pembunuhan di atas muka bumi ini hingga pada hari kiamat tiba, maka sebagian dosa pembunuhan itu akan ditimpakan kepada Qabil, karena dialah yang memulai perbuatan buruk ini, memberi contoh pembunuhan, sehingga jumlah dosa Qabil pada hari pembalasan akan sangat banyak. Nabi Adam hidup di bumi selama 807 tahun, sehingga lengkap berusia 1000 tahun bila kita menambahkannya ke 130 tahun saat beliau tinggal di surga. Beliau tidak wafat hingga beliau telah melihat 40.000 dari keturunannya. Lokasi makam Nabi Adam tidak dikonfirmasi di mana tepatnya. Ada beberapa perbedaan pendapat. Beberapa orang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di sebuah gua di Gunung Abu Qubaisy di Mekah, dan yang lain mengatakan di tempat yang lain. Diriwayatkan bahwa Hawa hidup 1 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Kemudian Hawa dimakamkan di samping makam Nabi Adam di gua yang sama. Wallahu a'lam bishawab.